Halo, selamat datang kembali di podcast Teman Kata. Hari ini kita akan menyelami salah satu istilah yang paling sering digunakan dan paling sering disalahpahami dalam psikologi populer saat ini, yaitu narsisme. Kita hidup di zaman yang sering dijuluki epidemi narsisme. Kata narsis dilontarkan dengan mudah. Seseorang mengambil terlalu banyak selfie, narsis. Seseorang pamer pencapaian di media sosial, narsis. Seseorang egois di rapat, narsis. Sebagai seorang teman, saya di sini untuk memberitahu Anda, narsisme sejati jauh lebih kompleks dan jauh lebih merusak daripada sekedar kesombongan atau cinta diri. Kesombongan atau rasa percaya diri yang sehat sebenarnya berkata, saya kompeten dan saya berharga. Itu adalah validasi internal. Narsisme sebaliknya adalah sebuah teriakan putus asa yang berkata, katakan pada saya bahwa saya hebat, karena jauh di lubuk hati saya merasa tidak berharga. Penting untuk dipahami, narsisme adalah sebuah spektrum. Di satu sisi, ada sifat narsistik ringan yang mungkin kita semua miliki sesekali. Tapi di ujung ekstrim spektrum ada gangguan kepribadian klinis yang disebut NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Apa yang kita bahas hari ini adalah pola perilaku yang merusak dan berada di sisi spektrum yang lebih tinggi itu. Inti dari narsisme bukanlah cinta diri. Ironisnya, inti dari narsisme adalah ketiadaan diri yang sejati. Seorang narsisis membangun sebuah diri palsu atau false self. Topeng yang megah, sempurna, dan superior untuk menyembunyikan diri sejati atau true self. Mereka yang rapuh, penuh rasa malu, dan merasa tidak cukup. Tugas orang-orang di sekitar mereka memvalidasi topeng itu tanpa henti. Jadi, bagaimana kita mengenali pola berbahaya ini? Bukan untuk membeli label atau mendiagnosis, itu tugas profesional, tapi untuk melindungi diri kita sendiri dari manipulasi. Saya akan membaginya menjadi dua pilar ciri utama. Yang pertama adalah pilar eksternal, yaitu apa yang mereka tunjukkan, dan pilar internal, yaitu apa yang mereka sembunyikan atau tidak miliki. Ini adalah persona yang mereka proyeksikan ke dunia. Ini adalah umpan yang membuat orang tertarik pada awalnya. Pertama, grandiositas atau rasa superior yang berlebihan. Ini adalah ciri yang paling jelas. Mereka benar-benar percaya bahwa mereka lebih unggul, lebih istimewa, dan lebih unik daripada orang yang lain. Mereka melebih-lebihkan pencapaian, bakat, dan pentingnya diri mereka. Mereka merasa ditakdirkan untuk hal-hal besar, meskipun realitasnya biasa saja. Kedua, kebutuhan konstan akan pujian atau need for admiration. Seorang narsisis membutuhkan pasokan narsistik atau narcissistic supply, seperti kita membutuhkan oksigen. Pujian, validasi, tepuk tangan, rasa takut, atau sekedar perhatian. Apapun itu, mereka harus menjadi pusatnya. Inilah mengapa mereka bisa sangat menawan di awal. Pesona mereka adalah alat untuk mendapatkan pasokan Anda. Ketiga, rasa berhak atau sense of entitlement. Aturan dibuat untuk orang lain, bukan untuk mereka. Mereka mengharapkan perlakuan khusus. Mereka akan memotong antrean, menuntut layanan terbaik, dan merasa marah jika keinginan mereka tidak segera dipenuhi. Bagi mereka, kebutuhan Anda tidak relevan. Jika pilar pertama adalah topeng yang berkilauan, pilar kedua adalah apa yang ada di baliknya. Inilah bagian yang paling merusak dalam sebuah hubungan. Pertama, kurangnya empati yang parah. Ini adalah ciri inti. Mereka tidak mampu atau tidak mau menempatkan diri mereka di posisi orang lain. Perasaan Anda, kebutuhan Anda, rasa sakit Anda, itu semua hanyalah kebisingan yang mengganggu. Orang lain dilihat bukan sebagai manusia,
tapi sebagai objek. Entah Anda berguna untuk mereka atau Anda adalah penghalang. Kedua, sifat eksploitatif dan manipulatif. Karena kurangnya empati, mereka tidak ragu menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Ini bisa berupa gaslighting atau membuat Anda meragukan realitas Anda sendiri, berbohong, memecah belah atau triangulasi, atau memainkan kartu korban secara dramatis. Mereka adalah ahli dalam memutarbalikkan fakta. Ketiga, kerapuhan ekstrim terhadap kritik. Di balik topeng superioritas itu ada harga diri yang setipis kertas. Satu saja kritik, bahkan kritik yang konstruktif, dirasakan sebagai serangan pribadi yang mematikan. Mereka akan merespons dengan kemarahan yang meledak-ledak, dikenal sebagai narcissistic rage. Sikap defensif total atau penghinaan balik yang brutal, mereka tidak bisa salah. Jadi, kita simpulkan, narsisme bukanlah sekedar mengambil selfie. Itu adalah pola tragis dari topeng kemegahan yang dibangun di atas fondasi kehampaan. Itu adalah kebutuhan tak terpuaskan akan pujian yang dikombinasikan dengan ketidakmampuan total untuk berempati. Memahami narsisme bukanlah tentang memberi mereka simpati atau alasan atas perilaku merusak mereka. Sama sekali tidak. Memahaminya adalah untuk Anda, agar Anda bisa mengenali polanya, agar Anda sadar bahwa ketika Anda diserang, dihina, atau dimanipulasi oleh mereka, itu bukan tentang Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan nilai Anda. Itu adalah cerminan dari kekosongan internal mereka sendiri. Ini adalah podcast Teman Kata. Pertanyaannya bukan bagaimana cara memperbaiki mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana saya membangun batasan yang cukup kuat agar topeng mereka tidak lagi menyakiti saya.